Misalnya pengetahuan manusia dengan pengalamannya, api itu bisa membakar. Padahal kalau secara iman, bohong. Api tidak bisa membakar. Yang bisa membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan manusia, obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Padahal secara hakikat, bohong. Obat itu tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan mengajarkan proses terjadinya turunnya hujan. Air laut kena panas matahari, menguap ke udara. Di udara karena tiup angin ke daerah yang dingin, mengembun jadi butir-butir air, akhirnya turun menjadi hujan. Ilmu pengetahuan taunya begitu. Proses hujan itu air laut menguap jadi awan, awan kena udara dingin, mengembun jadi air, turun hujan. Taunya begitu prosesnya. Padahal yang sebetulnya hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu di mana kekuasaan Allah yang menurunkan hujan itu. Taunya proses saja begitu. Padahal proses itu satu tipuan. Satu tipuan. Allah tuh kalau mau membentuk sesuatu, menciptakan sesuatu, bisa melalui proses dan bisa juga tanpa proses. Ija aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu, hanya dengan mengatakan jadi, kun, maka akan jadi. Pada umumnya, ini sebagai tipuan buat kita, ujian keimanan. Allah membuat segala sesuatu di dunia ini dengan proses. Misalnya, terjadinya ular dari telur, menetas menjadi ular yang kecil, bertahun-tahun jadi besar, gitu kan? Ada tulangnya, ada dagingnya. Itu proses yang umum. Itu namanya sunnatullah. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kudratnya, dengan kudratullah bisa merubah tongkat Nabi Musa menjadi ular serta-merta. Tongkat itu mungkin dari bambu atau mungkin dari kayu yang partikelnya lain, benda mati. Tapi setelah diciptakan oleh Allah jadi ular serta-merta, tidak melalui telur lagi, tidak melalui proses membesar lagi, langsung besar. Dan ada tulangnya, ada dagingnya, lengkap sebagai ular yang sempurna. Itu namanya kudratullah. Kudratullah. Nah, sunnatullah ini proses sering menipu kepada kehidupan manusia. Jadi perkara-perkara gaib ini hadirin tidak bisa diterima oleh otak, tapi akan diterima oleh hati.